Guys, pertama sekali aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada salah seorang subscriber di luar sana sebab request untuk aku mereact di channel Inside Militer. Dan kalau kita tengok judul video dia, dikatakan inilah latihan TNI Indonesia yang paling mengerikan di dunia, guys. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan seperti biasa ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Dan kepada subscriber di luar sana yang baru sahaja tu jumpa Musa Channel, please guys to klik button subscribe. Kalau ternampak yang berwarna merah tu, dia ada tulis subscribe, please tekan ataupun klik button subscribe. Dan please tekan button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Please guys, jangan kedekut. Subscribe itu free guys. Just tekan ataupun klik button subscribe. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa hadir bersama dengan Musa Channel, aku mengucapkan thanks for watching guys. Thanks for support. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan kesejahteraan untuk semua di luar sana agar diberikan kesihatan yang baik, diberikan keamanan, dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala malapetaka di hujung-hujung akhir zaman ini sekarang, dan juga dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Inside Militer. Dan kalau kita tengok judul video dia, dikatakan inilah latihan TNI Indonesia yang dikatakan paling mengerikan di dunia. Di mana durasi video ini dalam 5 minit. Apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kesimpulan mengenai latihan Indonesia yang paling mengerikan guys. Jom, apa-apa pun kita tonton dulu video ini. Jom guys, layan. Kalian semua bersama dengan Inside Militer. Indonesia memiliki pasukan elit yang disegani dunia. Khusus, pasukan elit tersebut terdiri dari prajurit Tentara Republik Indonesia, pilihan yang tergabung dalam beberapa regu khusus. Ada 6 regu berasal dari 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disegani dunia. Wajar saja prajurit pilihan yang bisa bergabung ke dalam anggota pasukan elit. Pasalnya untuk masuk ke satuan itu saja, ujian mengerikan harus dilalui. Bahkan setelah menjadi seorang anggota pasukan elit, latihan berat harus dirasakan. Sehingga bila mendengar nama pasukan elit atau pasukan khusus, hal yang terbesit di pikiran pastinya latihan yang sangat mengerikan. Untuk diketahui, pasukan khusus dibentuknya untuk menyelesaikan misi-misi berbahaya dan pastinya di luar kemampuan tentara biasa. Orang-orang terpilihlah yang biasanya bergabung ke satuan elit satu ini. Ahli dalam berbagai misi sampai-sampai disegani pasukan khusus luar negeri, ternyata tercipta berkat gemblengan dari latihan yang keras. Berikut ini latihan pasukan elit Indonesia yang mengerikan. Yang pertama adalah Kopassus. Komando Pasukan Khusus atau yang disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama atau Kotama yang dimiliki TNI Angkatan Darat Indonesia. Latihan ekstrim yang dilakukan oleh tentara Kopassus sempat membuat media luar takjub. Kopassus berlatih dengan penuh resiko. Seperti yang ditawarkan situs Daily Mail, terdapat sebuah video yang menampilkan 6 orang pasukan tentara Kopassus sedang merangkak berkamuflase di atas lumpur. Sembari 2 orang tentara senior menembaki peluru di sekitar tempat tentara merangkak. Di tanah tampak seorang calon anggota Kopassus merangkak sambil ditembaki oleh seorang perwira Kopassus dalam latihannya. Terlihat dengan jelas peluru yang menembaki tentara berada sangat dekat di sekitar posisi mereka merangkak di sepanjang lintasan latihan. Hujan peluru terlihat dengan jelas sangat dekat di antara para tentara yang tengah merangkak di lumpur. Latihan doper sendiri tidak hanya dikhususkan oleh pasukan elit TNI saja. Hampir seluruh satuan TNI mewajibkan latihan ini kepada seluruh prajuritnya. Tidak diketahui secara pasti di mana lokasi tepatnya video tersebut direkam. Terlihat pasukan Kopassus sedang menjalani latihan di lahan perkebunan karet Indonesia. Rupanya latihan ekstrim yang biasa dilakukan prajurit Kopassus ternyata membuat takjub negara lain. Media Inggris Daily Mail mengungkapkan jika latihan yang dilakukan pasukan Kopassus sangatlah menakutkan. Pasukan Kopassus dituntut memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror.
Kopassus sendiri memiliki catatan sejarah yang mengagumkan. Pasukan Kopassus telah berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas berat. Yang kedua, Kopaska. Komando Pasukan Katak Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau disingkat juga dengan Kopaska TNI AL, salah satu pasukan elit yang dimiliki oleh militer kita. Kopaska termasuk dalam jajaran penting kekuatan angkatan bersenjata yang dipunyai negara ini. Tak heran jika salah satu pasukan terbaik itu punya latihan yang super berbahaya. Para anggota pasukan khusus TNI ini diceburkan ke laut oleh para pelatihnya. Yang menjadinya sorotan adalah bagaimana para pasukan ini diterjunkan di laut lepas tanpa bekal tabung oksigen. Padahal mereka harus berenang cukup jauh untuk bisa sampai di pantai yang menjadi target tujuan. Mereka harus bisa menyeberangi Teluk Poncomoyo sejauh sekitar 12 km. Di sana para siswa dihadapkan pada kondisi laut yang mempunyai arus kuat dan gelombang yang tinggi serta jarak jauh dengan batas waktu yang ditentukan. Tak hanya itu, ada lagi latihan mengerikan Kopaska adalah para personil diminta untuk berenang dengan tangan dan kaki terikat. Untuk tahap selanjutnya, siswa mendapatkan materi kecakapan dan peningkatan kemampuan kualifikasi Taifib dan Pasca. Mereka akan diajarkan lebih lanjut soal teknik merebut dan menguasai instalasi di laut seperti kapal atau pelabuhan yang disandra. Penguasaan taktik dan teknik operasi clandestine aspek laut, ada juga materi pelolosan diri, pengendapan dan ketahanan interogasi. Ketiga, Korps Paskas. Nampaknya para prajurit Paskas menerima tak kalah mengerikan dari pasukan elit di atas. Pertama, prajurit diterjunkan dari atas helikopter di tengah hutan. Mereka harus mencari tempat pendaratan yang tepat di tengah hutan. Setelah itu mereka dituntut untuk mencari jalan di hutan dan melepaskan sandera. Prajurit Paskas juga dilatih untuk perang di atas udara, tembak-menembak di atas udara, menghindari pesawat terkena tembakan dan sebaliknya, menembak target sesuai sasaran. Tentu saja latihan ini sangat berbahaya. Bisa saja pesawat terkena tembakan, jatuh dan meledak. Tidak bisa dibayangkan. Tak hanya itu, Paskas juga melakukan latihan yang sama seperti latihan Kopassus dan Kopaska, seperti doper, makan ular dan berenang dengan kaki dan tangan terikat. Kenapa demikian? Karena dalam medan tempur pesawat Paskas bisa terjatuh di area mana saja, bisa di hutan atau bahkan di perairan. Oleh karena itu, Paskas dituntut untuk bisa bertahan hidup di darat, di hutan bahkan di lautan. Nah, itulah tadi 3 matra pasukan elit Indonesia yang paling mengerikan. Bagaimana menurut Anda? Guys, jadi kalian semua bersiap sedia untuk makan ular, sanggup untuk berenang sejauh 12 km tanpa menggunakan oksigen di lautan, ataupun sanggup untuk masuk ke dalam satu kawasan hutan yang cukup tebal. Kita anda tahu di mana tempat bermula dan di mana penghujung jalan dia, dan kalian semua sanggup untuk makan sesuatu makanan yang sangat-sangat yang di luar pemikiran kita. Sanggup. Itu semua merupakan satu perkara yang biasa kepada pasukan elit di Indonesia. Dan pasal itulah kalau kita tengok di dunia mengatakan ini merupakan salah satu latihan yang paling mengerikan bagi ketenteraan di dunia yang pernah mereka melihat. Sebenarnya kalau kita tengok itu adalah satu perkara biasa untuk melatih mental para tentera di dunia mana sekalipun. Di Indonesia terbahagi kepada 3 jalur, iaitu TNI Angkatan Udara, Laut dan juga Darat. Kalau kita sebut kepada unit khas ataupun unit khusus, mungkin semua mindset kita memang mereka mempunyai satu latihan yang memang cukup dahsyat guys. Dan kalau kita tengok di Indonesia ada 3 unit khas ataupun 3 unit khusus, iaitu Kopassus, Kopaskas dan juga Paskas. Kalau kita tengok mana-mana TNI yang terpilih untuk join kepada unit khas itu, latihan mereka bukan kaleng-kaleng guys. Memang cukup dahsyat. Bayangkan kalau kita tengok daripada latihan pertama tadi, tapi latihan ini memang lama sudah guys diperhatikan di seluruh dunia, yang sanggup untuk merangkak di lumpur dan semasa merangkak di lumpur itu dibanjiri ataupun dihujani dengan peluru-peluru. Ngeri guys. Dan kalau kita tengok latihan yang kedua tadi, kalau tidak silap Kopaskas, itu baru satu latihan yang ditunjukkan. Kita dapat nampak bahawa mereka disuruh terjun daripada pesawat tempur, diterjun di laut dan disuruh berenang sejauh 12 ke 15 km tanpa menggunakan oksigen.
1 kilometer pun tak sanggup guys. Ini kena pula 15 kilometer. Memang di luar expectation kita. Dan yang ketiga tadi, kalau kita tengok paskas dibagi latihan di mana disuruh terjun daripada pesawat tempur menggunakan payung terjun, diletak di bawah satu hutan tebal dan disuruh dan mereka dibagi satu misi untuk menyelamatkan seseorang. Di hutan itu kita tidak tahu di mana ujung dia, di mana penghujung dia, kita tidak tahu. Dan keadaan dan suasana pada malam itu di malam hari memang dahsyat guys, tidak dapat kita bayangkan. Tapi guys, itu adalah latihan-latihan yang berbeza. Kalau kita tengok apa yang diterapkan di Indonesia, latihan mereka bagaimana tidak sama dengan apa latihan di luar daripada Indonesia. Itu sebenarnya menjadikan mereka sebagai menguatkan mental mereka apabila berlaku peperangan, tahan dengan setiap pressure, tekanan. Jadi apabila mereka berlaku ataupun mereka menghadapi apa-apa peperangan, mereka sudah terbiasa dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Itulah unit khas ataupun unit khusus di Indonesia. Jadi tidak hairanlah kenapa latihan mereka yang dikatakan cukup gila, cukup mengerikan guys. Itulah TNI di Indonesia. Dan dengan apa yang mereka lalui dan dengan apa yang latihan yang mereka dapat, terjadilah TNI di Indonesia yang begitu cukup berwibawa, yang sanggup mempertahankan Indonesia dan juga sanggup untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia kerana latihan mereka memang cukup padu guys. Mantap. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel kepada subscriber di luar sana. Thanks for watching. Thanks for support. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.